Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan Story. Kisah nyata pengalaman dukun bayi Mak Sari. Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama, yaitu pada tahun 1990-an. Dialami oleh Mak Sari, seorang dukun beranak yang saat itu beliau berumur 50 tahunan. Mak Sari tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Cianjur, Jawa Barat. Desa yang masih menggunakan lampu minyak sebagai penerangan dan dikelilingi hutan. Desa tempatnya bermukim itu hanya ditinggali beberapa ratus kepala keluarga. Itu pun tersebar di seluruh desa, mengakibatkan jarak antara rumah kala itu masih sangat renggang, terutama rumah-rumah yang berada di ujung desa. Mungkin 100 meter sekali, baru akan ditemukan rumah lainnya. Mas Sari berprofesi sebagai petani, namun saat tidak sedang musim tanam padi, ia mengandalkan keahliannya yang lain untuk mencari nafkah, yaitu membantu wanita melahirkan, atau biasa dibilang dukun beranak. Untuk pekerjaan ini, Mas Sari tidak menerima uang sebagai pembayarannya. Ia biasa menerima hasil kebun atau hasil pertanian. Namun Mas Sari tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya yang satu ini. Maklum, di desanya saat itu tidak ada tenaga medis atau bidan sama sekali. Seluruh warga desa masih mengandalkan jasa-jasa tradisional untuk hal-hal yang mengangkut kesehatan, seperti melahirkan atau khitanan. Mas Sari juga sudah cukup terkenal di desanya dan seluruh warga sudah tidak meragukan lagi kemampuannya. Mas Sari tinggal sendiri di sebuah rumah gubuk. Sebenarnya ia mempunyai seorang cucu laki-laki, tapi ia bekerja di luar desa dan tidak setiap hari pulang. Ketika cucunya pulang, ia akan selalu membawakan bahan makanan untuk Mas Sari. Mas Sari tidak pernah keberatan tinggal sendiri. Selain ia memang sudah terbiasa, dia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Apalagi setelah kematian suaminya beberapa tahun yang lalu akibat sakit. Ia adalah wanita yang cukup mandiri. Pada suatu malam saat Mas Sari sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintunya. Mas Sari langsung terbangun. Dia kemudian mengambil lampu minyak dan bergegas menuju pintu. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Pikirnya tanpa ragu. Mas Sari pun kemudian membuka pintunya. Memang, terkadang profesi Mas Sari sebagai dukun beranak mengharuskan dia siaga saat tengah malam. Oh, maaf Mak, mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh bantuan Mak. Istri saya mau melahirkan Mak, ucap seorang laki-laki yang kira-kira berumur 30-an. Oh iya, sebentar saya siap-siap dulu ya, jawab Mas Sari sambil masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa kain serta peralatan yang ia perlukan. Beberapa saat kemudian, Mas Sari pun kembali keluar. Di mana rumahnya? Tanya Mak Sari. Mari Mak, saya antarkan, jawab laki-laki tersebut. Di antara kegelapan hutan, cahaya dari obor yang dibawa pria itulah satu-satunya penerangan. Pria itu terus menuntun Mas Sari melewati desanya. Semua rumah saat itu telah tertutup dan jalan pun sepi. Maklum, sudah tengah malam, pasti seluruh warga desa sudah terlelap. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai juga. Ternyata rumah pria itu berada di perbatasan desa dengan tanah yang agak menurun ke bawah. Jarak antara rumah itu dengan rumah warga yang lain pun agak jauh. Setelah susah payah melewati jalan yang menurun, akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah kecil berbilik anyaman bambu dengan atap yang terbuat dari pohon kelapa dan sebuah lampu minyak menempel di dinding depan. Setelah meletakkan obor di depan rumah, mereka kemudian masuk. Cepat Mak, kasihan istriku, sudah kesakitan, ucap pria itu. Mas Sari segera masuk ke kamar. Di dalam kamar sudah terbaring seorang wanita yang agak lebih muda daripada pria yang tadi. Wanita itu sudah dalam posisi melahirkan.
Ia berteriak-teriak kesakitan. Mak Sari pun dengan sigap membantunya. Dengan lembut Mak Sari memijat perut wanita itu agar si janin dapat turun. Namun ternyata janin itu belum juga turun. Kepalanya pun belum tambah. Mak Sari agak kewalahan. Ia terus memijat-mijat. Namun tidak juga terlihat. Sedangkan wanita itu terus berteriak kesakitan. Mak Sari semakin panik. Dan akhirnya ia menarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Mak Sari. Tiba-tiba wanita itu berteriak keras sekali, disusul dengan si pria. Mak Sari pun kaget, tapi ia tidak menggubrisnya. Ia menekan perut si wanita dengan sekuat tenaga, dan akhirnya bayi itu mulai terlihat. Mak Sari menuntaskan tugasnya, sampai akhirnya bayi itu pun terlahir. Setelah membungkus dengan kain yang ia bawa, Mak Sari memberikan bayi itu kepada ibunya. Ia kemudian membungkus hari-hari bayi itu untuk segera dikuburkan. Tapi kemudian pria itu pun datang menghampirinya. Sudah, Mak, biarkan nanti saya urus, ucap pria itu. Mak Sari bingung, karena biasanya itu adalah tugasnya. Tapi ia menurut saja. Ketika ia kembali ke kamar, ternyata wanita itu sudah duduk di bibir kasur sambil menggendong anaknya. Keheranan Mak Sari pun kembali muncul. Mana mungkin, ia kan baru saja melahirkan beberapa menit. Tapi, dia sudah mampu duduk, pikir Mak Sari. Kemudian Mak Sari pun minta diantar pulang, dan pria itu pun menyetujuinya. Selama dalam perjalanan pulang, pria itu tidak memberikan apa-apa kepada Mak Sari. Tapi Mak Sari tidak keberatan. Mungkin memang pria itu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Mak Sari ikhlas membantu, jadi tidak masalah. Mak Sari kembali sampai di rumahnya, dan pria itu pun kemudian mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Ia pergi dengan cepat sekali, sekelebat di malam yang gelap. Mak Sari kemudian masuk ke dalam rumahnya, lalu membersihkan diri dan tidur. Keesokan harinya cucu Mak Sari kebetulan pulang. Saat itu, Mak Sari sedang membuat sebuah ramuan obat untuk wanita yang baru melahirkan. Ia membuatnya dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang ia cari sendiri. Ia bermaksud mengantarkannya kepada wanita yang semalam melahirkan itu. Setelah selesai, Mak Sari kemudian meminta sang cucu untuk mengantarkan. Cucunya pun bersedia dan mereka pun berangkat. Mak Sari masih sangat ingat jalan-jalan yang ia lalui semalam. Dan mereka akhirnya sampai di turunan itu. Berarti sudah sangat dekat. Mereka kemudian melewati jalanan yang menurun itu. Tapi ketika sampai, Mak Sari sangat kaget. Karena mereka berdiri di tanah kosong yang berisi pepohonan lebat. Tidak ada rumah satupun di sana. Hanya hutan dengan pohon-pohon besar di dalamnya. Cucu Mak Sari pun keheranan. Mak, yakin ini rumahnya, Mak? Tanya cucunya. Ya, semalam itu di sini rumahnya, jawab Mak Sari sembari melihat ke sekitar tempat itu sambil keheranan. Tapi ini sudah batas desa, Mak. Tidak ada rumah di sini, sahut cucunya. Firasat Mak Sari mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, karena memang cucunya tidak bisa berlama-lama. Ia harus segera kembali ke tempat kerjanya. Selama perjalanan pulang, Mak Sari masih saja keheranan. Malam harinya seperti biasanya, setelah melaksanakan sholat isya, Mak Sari meluangkan sedikit waktunya untuk mengaji. Setelah itu baru ia tidur. Ketika Mak Sari baru saja selesai mengaji, tiba-tiba pintu rumahnya kembali ada yang mengetuk. Ia segera berdiri dan berjalan menuju ke pintu. Ketika Mak Sari membuka pintu, Mak Sari sangat kaget. Ia melihat dua makhluk besar hitam berbulu berdiri di depan teras rumahnya. Mak Sari dapat melihat makhluk itu dengan jelas di bawah sinar lampu minyak. Makhluk itu memiliki rupa setengah binatang, setengah manusia, dengan jari-jari tangannya yang sangat besar. Mata kedua makhluk itu merah menyala, dan keduanya terus memperhatikan Mak Sari. Astagfirullah,
ujar Mak Sari refleks. Saat mendengar kalimat itu, kedua makhluk hitam itu pun menggeram. Mas Sari memegang pintu rumahnya dengan kencang. Tubuhnya kaku mematung dan jantungnya berdetak cepat sekali. Tapi di dalam hatinya Mas Sari merasa ia tidak perlu takut. Jadi ia berusaha untuk tenang. Mau apa kalian datang ke sini? Jangan ganggu saya, ucap Mas Sari lantang. Makhluk itu masih diam saja. Saya tidak mengganggu kalian. Kalian punya alam sendiri, jadi pergilah. Makhluk itu tetap diam. Akhirnya Mas Sari kesal. Ia mengambil sebuah gelas besi dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Di dalam hatinya, Mas Sari terus berpikir agar dirinya dikuatkan dan diselamatkan. Tapi seketika makhluk itu pun menghilang saat gelas besi itu akan mengenai tubuh mereka. Setelah itu Mas Sari pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Ia kemudian meneruskan membaca Al-Quran hingga ia ketiduran. Mas Sari terbangun saat waktu sholat subuh. Mas Sari kemudian menunaikan sholat subuh. Dan ketika matahari mulai naik, ia baru berani untuk keluar rumah. Saat ia keluar dari rumahnya, ia kaget dengan apa yang ia temukan. Mas Sari menemukan banyak sekali buah-buahan hasil kebun, seperti singkong, ubi, dan beberapa sayuran. Semua tertumbuh di depan rumahnya. Awalnya ia ragu-ragu, namun saat ia sudah memastikan bahwa itu memang benar adanya, ia kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Mas Sari sempat bingung, tapi kemudian ia mengerti. Ternyata pria dan wanita yang bantu itu bukanlah manusia. Mungkin mereka itu sebangsa jin. Itulah mengapa saat ia mengucapkan kalimat basmalah, mereka berteriak seperti kepanasan. Mungkin ini adalah tanda ucapan terima kasih dari mereka. Mas Sari kemudian mengkonsumsi makanan itu. Tetapi sebelumnya ia tentu berdoa, semoga tidak ada hal negatif di dalamnya. Dan ternyata memang tidak terjadi apa-apa. Itu hanya bahan makanan biasa, tidak kurang dan tidak lebih. Pengalaman itu tidak pernah bisa dilupakan oleh Mak Sari. Pengalaman yang sama sekali tidak masuk akal, tapi ternyata terjadi padanya. Memang benar ada kehidupan di dunia lain, selain kehidupan manusia di dunia ini. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain, tapi itu tidak masalah, selama memang tidak saling mengganggu. Seluruh makhluk punya dunia masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini sudah lama sekali. Sebut saja namaku Agung. Aku selalu pulang dari kampus larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-temanku. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam. Aku dan ketiga temanku, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony. Kami semua memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasanya, aku dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah kami pun searah. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam itu ditemani hujan rintik-rintik yang dengan dinginnya cukup menembus jaket dan membuatku menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajakku untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah aku menyetujuinya, kami pun kemudian berjalan kembali. Aku berjalan di belakang Sony. Di dalam perjalanan yang sepi itu, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam itu malam yang aneh. Biasanya aku pulang jam 00.30 yang tak sesepi ini. Walaupun hujan rintik, masih ada orang yang lalu lalang. Namun, aku pun tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Malam itu memang dingin sekali. Aku kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasiku buyar saat mengendari motor. Tiba-tiba Sony yang ada di depanku pun berhenti. Aku pun bertanya kepadanya kenapa berhenti. Sony pun mengatakan dia melihat polisi tidur yang sangat besar dan dia menghantam dengan motornya. Kemudian dia mengecek motornya.
namun ternyata tak ada apa-apa. Dan hal itu membuat kacau pikiranku. Setelah Sony mengajak motornya, kami kemudian kembali berjalan. Aku pun melihat sekeliling. Ternyata hanya aku dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuatku heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt. Dan begitulah semakin dekat. Dan itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat berada di sebelah kiri. Sebuah baleho, ada papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan aku pun berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas aku mau turun dari motorku, tiba-tiba saja aku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut. Kami berdua kemudian masuk ke dalam warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk berdua. Setelah kami duduk, keluar seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. Ibu-ibu tersebut menanyakan kepada kami mau pesan apa. Dan kami pun menjawab kalau kami ingin pesan 2 kopi dan makanan ringan seperti roti. Ibu itu kemudian tersenyum dan kembali masuk ke dalam warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, aku pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung tersebut. Warungnya buka 24 jam ya Pak? Tanyaku kepada bapak tersebut. Iya Mas. Aku berjaga bergantian dengan istriku, jawab bapak tersebut. Bapak itu hanya terlihat tersenyum kepada aku. Tak lama kemudian, ibu pemilik warung tersebut kemudian keluar membawakan 2 cangkir kopi dan roti di piring. Terlihat ibu-ibu tersebut tersenyum kepada kami berdua. Kemudian aku mengambil roti tersebut. Kebetulan aku sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah aku makan, ternyata enak juga roti tersebut. Kami pun menghabiskan roti tersebut tak tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, kami membakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Setelah selesai, akhirnya kami pun membayar. Kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat aku menuju ke motorku, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Kali ini aku benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kakiku tersandung, aku pun kemudian melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaranku hilang, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik, sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun berbelok kiri. Karena kali ini, aku sudah nggak sejalur dengan dia. Dan rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumahku, tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialnya malam itu sangat aneh, mungkin karena aku kelelahan. Sesampainya di rumah, aku pun kemudian sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup, alias belum ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP-ku berdering dan panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Karena perjalanan tadi membuatku stres dan gak seperti biasanya, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya, aku pun tertidur. Seperti biasa alarm HP-ku, jam 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mataku masih terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya aku ketika terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar. Dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya aku antara sadar dan tidak. Aku hanya berhalusinasi saja. Akhirnya aku pun kembali tertidur, melewatkan sholat subuhku. Pagi pun tiba. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar
Ada warung di situ. Teringat, ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya aku sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan, terlihat papan iklan besar. Setelah aku mendekatinya, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM 12 yang membuatku tersandung semalam. Tidak salah lagi, itu tempatku dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya aku, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar tersebut ternyata masih kosong. Ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Di dalam kebun tersebut terlihat kejauhan ada sebuah rumah kosong yang tampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua tersebut. Dengan jelas, aku lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Hal itu membuatku gemetaran. Aku cepat-cepat kemudian menyalakan motorku untuk segera pergi dari tempat tersebut. Karena aku belum sarapan dan gemetaran, akibatnya hal sial terjadi. Akhirnya, aku berhenti di tempat jual nasi uduk. Akhirnya setelah diberikan nasi uduk tersebut oleh si ibu penjual warung, aku pun kemudian menyantapnya. Dan tak lama kemudian, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang semalam bersama Sony kepada ibu itu. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang aku makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Setelah mendengar penjelasan dari ibu warung tersebut, aku pun ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarku tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya aku tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sony. Aku takut dia menjadi trauma akan hal tersebut. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Hantu tangan buntung. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lembut itu menampakkan dirinya dengan wujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di berbagai daerah, hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Fauzan yang mengaku pernah digerayangi makhluk gaib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2016, di mana Fauzan dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkodam, mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, gali kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka, termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu temannya, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengikuti perjalanan malam itu guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum yang tak jauh dari rumah temannya. Seingatnya waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut temannya adalah malam tersebut. Waktu itu dia sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto, salah satu temannya yang terlihat pendiam, namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya,
Setelah puas dengan perburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol, seolah malam itu tak ingin kami lewati dengan tidur malam. Namun, yang namanya manusia tentu ada waktunya untuk harus istirahat, di mana kami berdua pun tertidur tanpa sadar. Entah jam berapa, kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar, kami terlelap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh pun sebenarnya mulai kami rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi, di mana keris dan batu akik diletakkan di sebuah mangkok putih. Di atas meja terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja, sebut saja aku Swaujan. Aku pun cukup merinding dibuatnya. Terlebih Waryanto yang berada di sampingku yang masih tidur. Karena takut, aku pun kemudian memutuskan untuk tidur mendekati Waryanto dan mengenakan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian aku pun mulai tertidur lelap, atau kalau orang Jawa sini bilang ler-leran. Waktu di mana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur. Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut, tiba-tiba aku pun merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku. Awalnya aku beranggapan jika itu adalah ulah Waryanto yang tengah iseng. Sambil menendang, aku pun berbicara, "Iseng banget kamu, War." Sambil kembali menarik sarung yang aku kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul, tak kalah terjadi kembali peristiwa serupa. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak, bulu kuduku merinding, dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Aku pun kemudian berusaha membangunkan Waryanto dan bermaksud menceritakan kejadian yang aku alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas, daripada ketakutan, aku pun memutuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu itulah, sosok makhluk gaib entah itu jin atau hantu, tangan buntung terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak aku pun kembali menjerit ketakutan dan kemudian membangunkan Waryanto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan aku alami, akhirnya kemudian Waryanto pun mengambil air wudhu dan komat kami membaca doa untuk memagari tubuhku. Sekaligus garis semar mesem dan batu akik merah delima yang tadi kami dapatkan berdua. Menurut penuturan Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang menggerayangiku tak lagi menandakan penampakan diri maupun usil lagi kepada aku. Itulah sebelum cerita tentang hantu tangan buntung. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu hujan turun lagi. Memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku Dirva. Malam itu jam 10,
aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari itu untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta. Karena aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, akhirnya aku pun pergi sendiri menggunakan bus kota. Pada malam itu keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku sendiri merasa ada yang aneh dengan pemuda tersebut. Jujur, jika dibilang aku takut, aku memang takut. Karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti itu. Namun aku mencoba menyingkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa nyaman. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan MP3-ku yang kuputar melalui handset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur, dan ketika aku bangun, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar jika perjalananku memakan waktu yang banyak, karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika aku lihat sekeliling bus, ternyata bus sudah sangat sepi. Termasuk orang yang berada di sebelahku tadi, kini sudah tidak ada. Yang ku tahu hanya sopir dan keneknya. Dan akhirnya, aku pun mendekati mereka berdua. Aku pun bertanya kepada mereka, ini sudah sampai di mana? Pakai nanya. Ya sudah, urun sana, jawab kenek tersebut judes. Aku pun bertanya, kemana yang lain kok sudah pada sepi? Setelah itu aku pun duduk kembali, duduk di tempatku. Dan tak berapa lama kemudian, aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melalui jendela bus. Dan ternyata, kulihat banyak orang berada di dalam bus itu. Aku pun sedikit terkejut. Karena selama tadi aku di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang lain di dalam bus tersebut, kecuali hanya aku, kenek, dan sopir tersebut. Sementara aku singkirkan pikiran aneh yang dapat membuatku takut, kulihat jam di tanganku, sekarang sudah jam 12 malam dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku kemudian memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku, karena jaraknya cukup dekat dengan tempatku turun dari bus tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah nenekku, aku melihat seorang tukang sate pikul yang berjalan ke arah. Dia membunyikan kentungan untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar bagiku, karena penerangan di sana sangatlah minim. Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat aku berada di dalam bus tadi. Karena penasaran dan perutku memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Bang, sate bang. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate memakai lontong. Maklum, karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Kemudian pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya dengan seksama. Dia memang orang yang duduk di sebelahku pada saat aku berada di bus tadi. Dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama seperti tadi, dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepada aku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya.
Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika itu aku pun berteriak, sehingga dia dapat menatapku. Tampak wajahnya yang hangus dan menghitam. Lalu dia pun menyeringai kepada aku. Tanpa basa-basi lagi, aku pun langsung lari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kupunya. Untung saja aku segera sampai di rumah nenekku. Jantungku terasa deg-degan. Keringat di tubuhku mulai bercucuran. Nafasku terasa terengah-engah. Setelah masuk ke dalam rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku kemudian menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi. Dan mereka semua tampak heran. Karena setahu mereka, tidak ada bus yang berhenti di tempat aku turun tadi. Karena memang bus tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang, sudah mencoba menghubungiku untuk mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka jemput. Namun, tidak ada balasan dariku. Dan ternyata aku baru sadar, sedari tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku baru ingat, aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada mereka semua, ternyata karcisnya berubah menjadi daun. Sungguh aneh, tapi itu memang nyata. Semua keluarga aku pun terkejut melihat apa yang aku tunjukkan. Keesokan harinya, aku membaca koran dan mendapat berita tentang bus yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus tersebut tidak ada yang selamat kecuali supir dan keneknya. Bus itu terguling dikarenakan jalanan yang licin dan sopir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar dan tidak dapat menguasainya. Sekarang aku baru mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu dengan hantu tukang sate pikul itu semalam. Apakah orang yang duduk di sebelahku di dalam bus tersebut adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaanku itu hingga sekarang. Bau nasi busuk di malam hari. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada saat itu lembaga bimbingan belajar tempatku bekerja masih menempati bangunan lama yang masih tetap satu area ruko dengan bangunan yang baru sekarang. Letak bangunan lama hanya berjarak sekitar 10-15 meter. Lembaga bimbingan belajar itu terletak di bilangan Bintaro. Letaknya tidaklah jauh dari pusat perbelanjaan yang terkenal di Bintaro. Namaku Dadang. Aku asli orang Sunda. Aku bekerja di tempat ini sudah bertahun-tahun. Dan pada tahun 2012, aku bekerja bersama satu orang kawanku yang bernama Cecep sebagai office boy di lembaga bimbingan belajar tersebut. Karena letak rumahku dan rumah Cecep yang berada di Bogor, maka kami selalu tidur di lembaga bimbingan belajar tersebut pada malam hari. Kami jarang pulang ke rumah. Jikapun pulang, mungkin hanya hari Minggu, di saat hari libur, dan itu pun kami tidak selalu setiap minggu pulang. Sore itu Sabtu sore, hari yang menandakan bahwa keesokan harinya adalah hari Minggu. Kami telah membersihkan seluruh ruangan di bangunan berlantai 3 itu. Semua kelas sudah kami bersihkan, dan semua sampah sudah kami buang. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika Cecep berkata bahwa ia akan pulang ke Bogor. Ia mengajakku untuk pulang bareng, tapi aku menolaknya. Aku sendiri sedang tidak ingin pulang ke rumah saat itu. Aku ingin tetap di sana. Alasan utama aku adalah karena di sana terdapat wifi dan aku bisa berinternet ria dengan lancar. Melihat diriku yang enggan untuk diajak pulang, Cecep pun langsung mengemas pakaiannya dari lemari baju yang terletak di dapur bagian belakang gedung. Ia kemudian memasukkan pakaiannya ke dalam tas
dan ia pun kemudian mengenakan jaket. Jam menunjukkan pukul sekitar 3:30. Ketika Caca membuka pintu ruko dan berpamitan pulang, ia langsung mengambil motor dan tancap gas ke Bogor. Sekitar pukul 5 sore, aku mengambil laptop yang baru saja aku beli. Aku kemudian langsung membuka situs yang sedang populer pada tahun 2012. Apalagi kalau bukan Facebook. Aku pun kemudian berselancar di situs tersebut dengan asiknya. Setelah sekian lama bermain Facebook, aku kemudian melirik jam yang terletak di dinding di atas pintu ruko. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 lewat. Cuaca di luar pun dipenuhi dengan warna keemasan matahari sore. Aku kemudian melanjutkan kegiatan berselancarku di internet. Setelah beberapa lama kemudian, aku pun menengok lagi ke arah jam. Sudah hampir pukul 6, azan maghrib pun berkumandang. Aku menghentikan kegiatanku untuk menunaikan kewajibanku, yaitu sholat maghrib. Tak membutuhkan waktu lama bagiku untuk menunaikan ibadah. Kurang dari 10 menit, aku sudah kembali duduk di meja dan menghadap ke arah laptop. Malam pun mulai datang. Langit di luar berubah warna biru tua menjadi hitam. Aku memutuskan untuk menutup pintu ruko. Aku menarik pintu pertama yang terasa agak berat. Bunyi yang dihasilkan gesekan pintu yang terbuat dari bahan besi ringan tersebut dengan lantai agak memakakkan telinga. Setelah pintu pertama tertutup, aku pun kemudian menutup pintu kedua yang berbentuk lebih kecil dari pintu pertama dan segera menguncinya. Krek. Bunyi itu menandakan pintu sudah terkunci dan aku biarkan kunci itu tergantung di pintu. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari laptopku. Aku kemudian bergegas menghampiri laptopku. Dan benar saja, satu notifikasi muncul dari Facebookku. Aku pun kemudian kembali disibukkan dengan internet. Aku sedang asik main Facebook ketika tiba-tiba aku mencium sesuatu yang mirip seperti terasi busuk yang menyeruak masuk ke dalam lubang hidungku. Aku pun kemudian berhenti sejenak dari kesibukanku sambil berpikir jika aku lupa membuang sampah. Aku pun kemudian beranjak dari tempat dudukku dan memeriksa bagian belakang, tepatnya ruangan dapur. Namun, aku tidak menemukan sampah apapun yang belum terbuang. Aku pun kemudian kembali duduk dengan perasaan yang sedikit bingung. Bau terasi busuk tidak menghilang setelah beberapa saat. Malahan, baunya semakin menusuk. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku memutuskan untuk melupakannya dan kembali berselancar. Kurang dari 10 menit, tiba-tiba tenggukku terasa berat, seperti ada yang menindihnya. Kepalaku juga terasa pusing. Aku yang masih dalam posisi mata melihat laptop, tiba-tiba saja menangkap bayangan di kursi, yang biasanya dipakai oleh siswa untuk duduk berdiskusi dengan pengajar bimbel. Kursi tersebut adalah kursi sofa, dan terletak sejajar dengan pandangan mata, di sebelah rak buku. Aku melihat samar-samar sosok seseorang duduk di sofa tersebut. Tak jelas sosok seperti apa karena tiba-tiba saja aku tak berani melihat ke arah sofa tersebut. Perasaan takut tiba-tiba muncul dan perasaan itu cukup membuatku untuk tetap menatap layar laptop. Aku pun melirik bagian bawah layar laptop. Namun, waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku tetap menatap layar laptop dan bayangan itu tetap ada dan tetap duduk diam di sofa yang tadi. Hampir 15 menit aku duduk. Aku tidak tahan dengan tetap diam, duduk, dan menatap layar. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah sofa tersebut. Aku beristighfar dan kemudian aku melihat ke arah sofa. Detak jantungku bertambah cepat dan keringat dingin langsung turun deras. Apa yang kulihat benar-benar sangat menakutkan. Di ujung ruangan, aku melihat sosok wanita yang duduk menunduk dengan rambut terurai di depan. Baju wanita tersebut terlihat kumuh berwarna coklat dan ia duduk diam tak bergerak sedikit pun. Aku pun langsung menunduk setelah aku mengetahui bahwa sosok apa yang duduk di sofa tersebut. Pikiranku kacau balau.
Aku tak tahu mampu berbuat apa. Setelah diam beberapa saat kemudian, aku pun memutuskan untuk pulang. Pulang berarti aku harus mengambil jaket dan baju-bajuku di ruang belakang. Dan untuk pergi ke ruang tersebut, aku harus melewati sofa tersebut. Aku pun kemudian berdiri dengan kaki yang bergetar dengan hebat. Dan memberanikan diri dan terus beristighfar, aku mulai berjalan melewati sofa tersebut. Semakin mendekati sofa tersebut, bau terasi busuk semakin tajam. Aku melewati depan sofa itu. Aku sudah siap apabila sosok itu tiba-tiba saja bergerak dan menyerangku. Tapi saat aku melewatinya, sosok perempuan itu tetap saja diam. Aku pun langsung berjalan secepat mungkin ke arah ruangan belakang untuk mengambil baju. Selesai memasukkan baju, aku kemudian memakai jaket dan celana jeans dan langsung ke ruangan depan. Dan ketika aku sampai di ruangan depan, aku melihat sosok tersebut masih saja diam tertunduk dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun. Aku pelan-pelan berjalan menuju meja di mana laptopku tadi kutaruh. Aku menutup laptopku tanpa mematikannya dan langsung memasukkannya ke dalam tasku. Aku langsung membuka kunci pintu. Terasa susah karena aku harus membukanya dengan tangan yang bergetar hebat. Setelah berhasil membuka pintu, aku langsung membuka pintu selanjutnya tanpa lupa mengunci pintu itu. Sesaat sebelum pintu pertama aku tutup, aku sempat melirik ke arah sofa untuk memastikan apa yang sosok tersebut berbuat. Dan saat aku melirik, sosok tersebut tetap saja diam. Karena tak ingin berlama-lama, aku pun langsung mengunci pintu ruko dan tancap gas ke rumahku di daerah Bogor. Aku sendiri tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu, sampai tempat bimbingan belajar tersebut pindah ke bangunan yang baru. Itulah pengalamanku yang menyeramkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari kejauhan suara deru sepeda motor tua menembus gelapnya malam, memecah kesunyian malam. Semakin lama suara deru motor tersebut semakin terdengar jelas. Tampak dari kejauhan seorang pemuda mengendarai sepeda motor tua berwarna hitam. Saat itu udara terasa sangat dingin menusuk tulang. Suara-suara binatang malam mulai putar dengar bersaut-sautan mengiringi malam itu. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Dan udara berhembus semakin dingin. Dan tak lama kemudian, air hujan pun turun membasahi bumi. Semakin lama hujan semakin deras. Andi, nama pemuda yang tengah menaiki sepeda motor itu, kemudian memacu sepeda motornya dengan kencang agar tidak kehujanan. Andi berharap ada rumah yang bisa disinggahi untuk berteduh. Dari kejauhan, Andi melihat samar-samar terlihat sebuah rumah yang masih menyala lampu terasnya. Dengan hati yang agak tenang, Andi menuju ke rumah tersebut. Dalam hati ia pun bersyukur ada rumah yang masih bisa untuk disinggahi. Tak lama kemudian sampailah Andi di depan rumah yang berwarna putih tersebut. Andi pun membelokkan motornya masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Andi segera turun dari motornya, dan dia pun berjalan menuju ke teras rumah tersebut, berharap ada tuan rumah yang baik hati, yang memperbolehkannya untuk sekedar singgah dan berteduh untuk sementara. Saat itu Andi tak berpikir macam-macam. Andi mendengar samar-samar di dalam rumah ada suara dua orang wanita yang sedang berbincang-bincang. Andi kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. Permisi. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dari dalam. Dan betapa kagetnya Andi saat ia melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Ia pun tertegun dan tak menyangka malam itu ia akan bertemu dengan seorang wanita cantik dalam perjalanannya.
Andi hanya bisa menelan air liurnya. Wanita cantik itu kemudian mempersilahkan Andi untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa basa-basa lagi, Andi segera masuk ke dalam rumah tersebut. Pandangan mata Andi tak pernah lepas dari sosok wanita tersebut. Dalam benaknya, baru kali ini ia bertemu dengan sosok wanita yang begitu sempurna kecantikannya, yang belum pernah ia temui dan jumpai sebelumnya. Wanita cantik itu mempersilahkan Andi untuk duduk santai di kursi ruang tamu. Sambil tersenyum, ia pun berjalan menuju ke belakang. Tak lama kemudian wanita tersebut pun kembali dengan membawa secangkir kopi hitam dan sepiring ubi rebus. Bau kopi yang sangat begitu menggoda terasa menusuk hidung Andi. Aroma kopi yang sudah pasti nikmat, apalagi yang membuat seorang wanita cantik yang tengah ada di hadapannya malam itu. Andi pun mengutarakan maksudnya yang hanya ingin singgah untuk menumpang berteduh dari guyuran hujan. Wanita tersebut hanya tersenyum dan memberikan tanda bahwa ia memperbolehkannya. Dengan secangkir kopi di tangan dan seorang wanita cantik di hadapannya membuat pikiran Andi kemana-mana. Mulailah pikiran-pikiran kotor mengisi otaknya. Tiba-tiba Andi ingin buang air kecil, dan ia pun meminta wanita tersebut mengantarkannya untuk ke kamar mandi. Wanita cantik tersebut kemudian menunjukkan arah kamar mandi. Andi segera bergegas berjalan menuju ke kamar mandi, sedangkan wanita tersebut berjalan menuju ke sebuah kamar di dekat ruang tengah. Ia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi aneh, ia masuk tanpa membuka pintu kamar tersebut, alias menembus daun pintu kamar tersebut. Andi yang telah selesai ritual di kamar mandi, dengan enteng dan lega, ia pun berjalan meninggalkan kamar mandi. Selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan, hingga tiba di ruang tengah. Ia melihat sebuah pintu yang terbuka separuh. Ia pun penasaran, siapa yang ada di kamar tersebut. Dengan pelan, ia pun melangkah dan mendekati pintu kamar tersebut. Alangkah terkejutnya Andi dan tak menyangka ia melihat wanita pemilik rumah tersebut tengah bersandar di atas ranjang yang berspray putih dengan memakai baju tidur yang sangat tipis hingga lekuk tubuhnya jelas terlihat sangat menggoda. Rambut yang terurai panjang, wajah yang sangat cantik dan bodi yang aduhai membuat mata Andi tak berkedip memandangnya. Tanpa disadari air liurnya pun menetes dari mulutnya. Dengan perasaan yang masih tak percaya, Andi pun terbengong sesaat. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba saja wanita cantik tersebut melambaikan tangannya, memberikan isyarat kepada Andi agar Andi segera masuk ke dalam kamarnya. Sebuah ajakan dan penawaran yang sulit untuk ditolak. Seperti kena pelet, Andi pun langsung saja menyambut kode keras wanita cantik yang ada di hadapannya. Dia segera menghampiri wanita tersebut di atas ranjangnya. Kecantikan dan kemolekan tubuh wanita cantik tersebut sungguh sudah menghipnotis Andi. Di luar suara hujan masih terdengar deras. Udara malam yang dingin menambah suasana malam itu semakin syahdu untuk berduaan. Dengan iringan air hujan dan suara-suara binatang malam yang bersaut-sautan memecah kesunyian malam itu. Mereka berdua tenggelam dalam gelora yang membara. Pertemuan yang baru sesaat namun sudah menggetarkan hati Andi. Andi yang memang terkenal sering gonta-ganti pacar tersebut sudah tak canggung lagi untuk berduaan dengan wanita yang tengah bersamanya. Entah sudah berapa lama mereka memadu kasih di kamar tersebut. Andi sudah tidak memikirkan apa-apa. Yang ia pikirkan hanya menikmati malam tersebut bersama wanita tersebut dengan bersenang-senang.
Sekitar jam 12 malam, akhirnya Andi tertidur pulas. Dan dia pun bermimpi bersama dengan wanita cantik pemilik rumah tersebut. Dalam mimpinya, wanita tersebut mengajak Andi berjalan, menyusuri jalan yang sangat gelap dan penuh kabut, hingga sulit baginya untuk melihat apa yang ada di depannya. Yang tampak hanyalah kabut hitam pekat yang gelap. Tiba-tiba Andi tersentak terbangun dari mimpinya, saat seolah ia merasakan ada jemari berkuku tajam menempel di lehernya, serta bau amis darah dan bau busuk bangkai yang menyengat menusuk hidungnya. Saat membuka mata itulah Andi sangat kaget karena tepat di sampingnya, di hadapannya, tergeliat sosok tubuh mayat yang sudah membusuk penuh belatung. Seketika itu juga Andi meloncat dan meninggalkan kamar tersebut. Dia pun berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke arah belakang lagi. Tubuh Andi gemetaran penuh keringat, dan dia pun membawa pakaian seadanya menuju ke arah motornya untuk bergegas pergi meninggalkan rumah horor tersebut. Sungguh, dia tak menyangka akan bertemu dengan hantu malam itu. Dan ternyata wanita tersebut sebenarnya adalah jelmaan dari hantu. Andi pun menaiki motornya dengan kencang. Dia meninggalkan rumah tersebut. Jalan malam mulai ditembusnya. Saat itu hujan mulai reda. Dengan ketakutan, Andi tetap memacu sepeda motornya. Beberapa saat kemudian sampailah Andi di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dan berhentilah dia untuk melepas rasa takut dan hausnya. Tampak di dalam warung tersebut beberapa orang warga yang masih ngopi di dalam warung. Andi pun kemudian memesan kopi hitam. Beberapa warga yang tengah ngopi melihat Andi agak kaget. "Mas, sampean dari mana? Kok malam-malam gini gak pakai baju? Ketakutan lagi," ucap Mang Dadang. "Iya Kang, tadi aku habis ketemu hantu Kang, di rumah putih di pinggir desa," ucap Andi. Mang Dadang yang mendengar jawaban dari Andi sempat kaget. Mang Dadang tahu betul sekali seluk-beluk dari cerita tentang rumah putih di pinggir desa yang sudah terkenal di kalangan para penduduk dari dulu hingga sekarang. Banyak cerita misteri yang terjadi di sekitar rumah tersebut. "Oh, pantas kamu terlihat ketakutan," ucap Mang Dadang. Andi pun kaget dan ia balik bertanya penasaran kepada Mang Dadang atas jawaban dari Mang Dadang. Karena sepertinya Mang Dadang tahu betul dengan rumah putih di pinggir desa. Andi kemudian bertanya kepada Mang Dadang tentang rumah putih yang baru saja ia singgahi. Mang Dadang kemudian menceritakan sudah banyak orang yang pernah dihantui dan diganggu oleh hantu-hantu penghuni rumah tersebut. Rata-rata mereka menjelma menjadi seorang wanita cantik yang seksi dan selalu menggoda para pengguna jalan yang lewat di depan rumah putih tersebut. Rata-rata yang pernah diganggu adalah kaum laki-laki. Sering juga orang melihat penampakan sosok nenek tua di sekitaran rumah putih tersebut. Biasanya nenek tua tersebut terlihat berjalan mondar-mandir di depan rumah. Usianya mungkin sudah sangat tua, itu terlihat dari keriput di seluruh tubuhnya. Ada juga penampakan seorang wanita muda seperti nona-nona Belanda yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu yang menyeramkan, berwajah pucat dan penuh belatung. Mang Dadang kemudian menceritakan kisah tragedi yang sebenarnya yang terjadi di rumah putih tersebut. Hingga sampai sekarang, rumah tersebut disebut dengan rumah hantu. Cerita berawal dari seorang juragan perkebunan teh yang kaya raya yang ingin membangun rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dibangun hanya untuk tempat singgahan saat liburan kerja.
Proses pembuatan rumah itu sendiri menghabiskan dana yang sangat banyak dan beberapa kali menelan korban tewas saat proses pembangunan rumah tersebut. Beberapa korban meninggal dengan tragis, dan salah satunya adalah seorang nenek dan seorang pembantu wanita yang meninggal akibat tertimpa tembok bangunan yang tiba-tiba rubuh. Setelah beberapa waktu kemudian, proses pembangunan rumah tersebut pun akhirnya selesai. Dan rumah tersebut akhirnya diberi cat berwarna putih semua. Rumah yang bergaya kolonial Belanda terlihat sangat mentereng dan mewah. Cat putih di seluruh tembok bangunan tersebut membuat rumah tersebut semakin elegan dan mewah. Juragan Tep pemilik rumah tersebut bernama Pak Eko. Umurnya sekitar setengah baya, masih muda dan belum terlihat tua. Pak Eko memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Sinta adalah nama dari anak Pak Eko yang baru berumur sekitar 19 tahun. Rumah putih tersebut hanya dibuat persinggahan, liburan bersama keluarga. 2 bulan sekali Pak Eko, istri dan anaknya akan selalu mampir ke tempat tersebut. Mereka menikmati liburan dengan santai beberapa hari, dan setelah itu mereka akan kembali pulang ke rumah mereka. Rumah yang jauh dari rumah penduduk membuat mereka tak banyak kenal dengan para penduduk. Hanya sebagian saja yang mereka kenal. Hari berganti hari, dan waktu pun terus berjalan. Dan suatu hari, Sinta berpapasan dengan seorang pemuda ganteng dan menawan. Saat itu Sinta sudah berusia sekitar 21 tahun. Mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Dan dari situlah akhirnya benih-benih cinta mereka berdua tumbuh dan berkembang. Bunga-bunga cinta mulai bersemi di antara mereka. Setiap kali Sinta tinggal di rumah putih tersebut, di saat itu juga mereka berdua bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Hubungan cinta mereka berdua semakin erat. Sudah tak ada jarak di antara mereka, dan seperti dunia hanya milik mereka berdua. Terakhir suatu hari, Sinta tetap menginap di rumah putih tersebut. Ayah dan ibunya telah kembali pulang. Itu semua Sinta lakukan karena ada maksud tertentu. Ia berani tinggal sendirian di rumah tersebut. Hingga suatu malam Sinta melakukan hubungan yang terlarang. Dan kejadian itu berlanjut di hari-hari berikutnya. Sinta sudah membutakan mereka. Pemuda desa itu hanya sekedar memanfaatkan cinta Sinta. Ia mengandalkan ketampanannya untuk merayu gadis-gadis yang ditemuinya, termasuk dengan Sinta. Apalagi saat tahu kalau Sinta tengah hamil, hasil dari perbuatan mereka berdua. Sinta pun meminta pemuda desa itu untuk bertanggung jawab. Namun pemuda desa itu menolak permintaan dari Sinta, karena dia ingin hidup bebas. Dia tak mau terikat dengan namanya pernikahan. Sinta yang tengah hamil kini bingung. Sinta takut ayahnya nanti akan tahu semuanya. Setiap hari Sinta tambah murung dan sedih. Kini beban pikiran pun bertumbuk memenuhi isi otaknya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Suatu malam, tragedi mengerikan itu pun terjadi. Sinta ditemukan meninggal gantung diri. Disinyalir Sinta stres dan bingung, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu.
Penduduk desa dibuat gempar dengan kejadian malam itu. Sejak saat itulah rumah putih itu pun menjadi angker dan horor. Sebab setelah itu Pak Eko, juragan Teddy dan keluarganya tak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut. Rumah tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. Mereka sekeluarga trauma dengan kejadian yang menimpa anaknya. Hingga sekarang rumah tersebut dihuni oleh beberapa makhluk astral yang suka menggoda dan mengganggu orang-orang yang lewat di depan rumah tersebut. Kali ini kami akan menceritakan persalinan oleh hantu. Kisah nyata dibantu melahirkan oleh hantu di bekas rumah sakit Mojokerto. Rumah sakit umum di Mojokerto memang menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Selain sudah tidak beroperasi lagi, rumah sakit ini benar-benar sangat angker. Beberapa waktu yang lalu, warga Mojokerto dan Sidoarjo memadati lokasi yang berada di Jalan Gajah Mada untuk melihat gedung tua itu secara langsung. Aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong. Namun siapakah sosok ibu yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang pasti, kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran rumah sakit yang sudah lama kosong itu. Gedung yang lusuh dan tidak tertulis itu menjadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada di tengah kota. Katanya, ada orang melahirkan di sini, padahal rumah sakit ini kan sudah kosong sejak lama. Kisah persalinan yang dibantu oleh hantu kini menyebar luas dan dipercaya kisah ini benar-benar nyata. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis itu adalah Padmi yang berumur 21 tahun. Dia warga dusun Surukidul, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto. Suroso, 23 tahun, sang suami tak menduga kalau yang menolong persalinan bagi mereka adalah sosok-sosok hantu perawat dan dokter. Menurut keterangan orang tua Padmi, kejadian itu benar adanya dan sama sekali tidak terduga. Tapi sayangnya, pasangan Suroso dan Padmi sudah pergi dari rumah itu karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring dari masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, menurut Sumiati, tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Padmi, anak tunggalnya itu, sebelum maupun sesudah melahirkan. Proses persalinannya pun tergolong sangat cepat. Hanya hari-hari bayinya yang tidak ada, karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong sejak lama. Suroso buru-buru membawa istri dan bayinya pulang ke rumah. Diceritakan pada hari Kamis 4 April 2013 malam, sekitar pukul 18.00, Padmi mengalami sakit pada perutnya dan seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan itu, Sumiati pun menyuruh Suroso, anak mantunya itu, untuk segera bergemas mengantarkan Padmi ke rumah sakit. Seusai memasukkan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, dan lain sebagainya, Suroso pun kemudian membonceng Padmi menuju ke rumah sakit kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motornya. Di desa Kupang di bawah sana sebenarnya ada bidan, tapi kami tidak mampu untuk membayarnya. Jadi kami berharap program jaminan persalinan
agar bisa gratis meskipun nantinya dioperasi. Dan adanya hanya di rumah sakit umum di kota, jelas Sumiati, yang sehari-harinya hanya membuka warung kopi di pinggir hutan jati dusun Surukidul. Saat itu selepas pukul 19.30, pasangan Suroso dan Patmi tiba di pelataran rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah memarkirkan kendaraannya, Suroso kemudian menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perutnya karena ingin melahirkan. Mereka berdua pun berjalan menuju ke ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Dalam ruangan itu, mereka ditemui oleh dua orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan. Namun, sesampainya di sana, hanya Patmi dan dua perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Suroso kemudian memutuskan untuk keluar untuk minum kopi di warung sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampainya di warung, dia pun kemudian lantas memesan minuman kopi panas untuk menjaga agar dia tidak terserang ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso pun ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana, Mas? Mengapa? Saya kok belum pernah melihat Mas sebelumnya?" tanya pemilik warung. "Saya dari dusun atas, Mas. Sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit," jawab Suroso. "Loh, rumah sakit yang mana, Mas?" tanya pemilik warung. "Yang itu, Mas," jawab Suroso sedikit bingung sambil menunjuk rumah sakit. Seketika wajah pemilik warung itu pun terlihat tegang. Dia lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang pindah di daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya. Lantas, setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi di ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang beda. Tampak gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan tersebut. Dan saat dibaca ternyata tulisan tersebut, "Kamar mayat." Melihat itu hatinya langsung kejut, memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk seketika, dibuka pintu ruangan tersebut dan mendapati Patmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Sekitar itu juga dibangunkannya istrinya dan dia memberitahu istrinya kalau mereka salah masuk ke dalam rumah sakit. Mendengar penuturan dari Suroso, Patmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur, bergegas menggendong bayinya, dan secepatnya mereka berdua keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di parkiran, Suroso segera memacu sepeda motornya kembali menuju ke rumah Patmi di dusun Surukidul. Suroso dan Patmi tiba di rumah sekitar pukul 22.30 bersama dengan bayi laki-lakinya. Patmi pun kemudian menceritakan kalau saat melahirkan dia memang merasa aneh, apalagi setelah dokternya datang. Kontan rasa sakit Patmi saat itu hilang, jadi dia melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun.
Lebih anehnya lagi, sesaat setelah cabang bayinya keluar bersama dengan ari-arinya, mata Padmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun, sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter yang menangani persalinannya memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke dalam mulutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.